bismillahirrahmanirrahim. Ketika Siti Fatimah wafat, yang mengangkat adalah 4 orang pilihan. Jadi yang mengangkat keranda mayat, biasanya kan kita kalau ada mayit, ada jenazah itu ada kerandanya. Kalau di sini keranda mayat namanya apa, Pak? Kurung batang ya. Ada kurung batang, ada keranda mayat, ada apa lagi? Kalau orang Kulon apa? Pasaran. Pasaran ya. Pasaran, apalagi Pak? Kalau di Jawa, tapi Jawa Lampung, tempat saya karena saya orang Lampung Pak, itu namanya banduso. Banduso itu ada artinya Pak. Ban itu yang biasa dipakai motor atau mobil. Ban. Jadi mobilnya bisa ngegelinding. Duso itu dosa. Artinya orang yang punya dosa. Maka ketika keranda mayat dibopong oleh ban, bannya adalah manusia, manusianya banyak dosa. Maka ketika ada jenazah yang gotong umpamanya Pak Ustadz Mansur, berarti Pak Ustadz Mansur itu namanya banduso, manusia yang banyak dosa. Kira-kira kalau ada jenazah yang di Al-Furqan, ketika digotong oleh 4 orang atau 6 orang atau 8 orang, kita yang kira-kira yang ngegotong punya dosa apa tidak? Nah itu namanya banduso. Tapi ketika yang mengangkat Sayyidatuna Fatimah itu orang-orang hebat. Pertama suaminya. Siapa suami Fatimah? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pemuda yang paling pertama masuk Islam. Anak kecil yang paling pertama masuk Islam itu Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali itu keponakannya Nabi. Sayyidina Ali putranya Sayyid Abu Thalib. Jadi yang ngegotong Siti Fatimah Sayyidina Ali, yang kedua adalah anak-anaknya Sayyid Hasan, Sayyid Husain, dan yang keempat adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini punya cerita sendiri Pak. Beliau orang Suriah, orang Syam. Jadi yang namanya negara Syam Pak, Suriah, itu kalau Kanjeng Nabi dagang ke sana, untungnya dapat banyak. Maka ketika Kanjeng Nabi masih muda, usia 20, 21, 22, 23, 24 ke 25, itu kerjanya sama istri, calon istrinya Sayyidatuna Khadijah. Kanjeng Nabi jadi pedagang, yang jadi saudagar Siti Khadijah, kaya raya. Nabi dagang jujur Pak. Jadi kalau membawa dagangan Sayyidatina Khadijah, dagangnya ke Syam, dagangnya ke Suriah, untungnya banyak, dan Nabi jujur. Contoh, Sayyidatuna Khadijah jual sajadah harganya 50.000. Nabi ketika jualan jujur disampaikan, Pak semuanya ibu, ini sajadah harganya 50.000, modalnya terserah mau kasih untung berapa. Kira-kira kalau orang Kalianyar sudah di ngomong begitu, masih nawar gak kira-kira? Mental kita itu mental nawar. Nabi udah jujur Pak, ini dari majikanku 50, silahkan mau nawar berapa, mau ngasih untung berapa. Karena Masya Allah Nabi wajahnya gagah, ganteng, bersinar, kulitnya harum. Setiap orang melihat itu kesengsem. Tahu kesengsem Pak? Suka. Jadi kalau beli Pak sajadah harganya 50, itu uang 100.000, udahlah nggak usah dikembalikan, untuk kamu aja, untuk kamu. Maka Nabi untungnya banyak karena kejujurannya. Lama-lama Siti Khadijah kesengsem, jatuh cinta, ujungnya nikah. Nah itu kalau cerita Syam. Abu Dzar ketika di negara Syam, negara Suriah yang sekarang luluh lantak karena perang Pak,
Karena perang tuh Pak Surya sampai hari ini tak belum damai. Itu Abu Dzar dengar kalau ada khatamun nubuwah, ada nabi akhir zaman berangkat ke Mekah mencari mana yang namanya Muhammad, mana namanya Muhammad, mana namanya Muhammad yang namanya nabi akhir zaman, di mana? Ada sahabat yang tahu, sini, ayo saya kasih tahu, kamu nyari Muhammad mau ngapain? Saya pengen ketemu, saya pengen tahu agama Islam itu apa, dan kalau cocok saya pengen masuk Islam. Boleh ngaji tapi diem ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena waktu itu Kanjeng Nabi menyampaikan agamanya door to door. Artinya apa? Ngumpet-ngumpet Pak, diem-diem. Makanya ketika dikasih tahu, jangan sampai ketahuan kalau ada orang masuk Islam. Kalau ketahuan Pak, diculik, disiksa, bahkan dibunuh. Kita di Indonesia alhamdulillah Pak, ngaji disiarkan di mana-mana, aman, alhamdulillah. Akhirnya Abu Dzar masuk Islam, ketemu Nabi. Singkat kata, Muhammad, kita harus sampaikan Islam itu agama yang benar. Saya akan menyampaikan syahadat di depan Ka'bah. Apa kata Nabi? Jangan. Nanti kalau kamu baca syahadat ketahuan orang-orang kafir Quraisy, kamu akan disiksa, dibunuh. Enggak apa-apa, Islam kudu disampaikan. Itu Abu Dzar Pak, keluar dari rumah itu langsung ke Ka'bah, teriak, Ishadu, saksikan semua, aku sudah Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu langsung dikeroyok Pak, digebukin, diinjek-injek, timpukin batu Pak, darah berkucuran. Paman Nabi yang namanya Abu Thalib, bapaknya Ali, itu melerai. Melerai ini bahasa sini apa ya? Misahin, ulah, jangan. Kamu tahu nggak dia siapa? Itu orang Syam, orang Suriah. Kalau sampai dia mati, sementara kan kita dagang, kalau ke sana untungnya banyak, kita bisa dibunuh, kita bisa diganggu dagangannya. Jangan, orangnya mundur semua Pak. Itu cerita Abu Dzar Al-Ghifari. Kembali, ketika menggotong Siti Fatimah 4 orang, apa kalimat Abu Dzar Al-Ghifari ketika sudah di dekat makam, dekat lubang Pak, dibopong dekat lubang, apa kalimatnya? Asli cerita kalimatnya panjang Pak, hanya ini tulisannya saya singkat. Atadri manillati ji'na biha ilaika hiya Fatimatu Zahra binta Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa zauzatu Alil Murtada wa Ummul Hasani wal Husain wa sami'u nidaan minal qabri yaqul ma ana maudhi'i hasabin wa nasabin wa innama ana maudhi'ul amalis salih fala yanju minni illa man kasura khairuhu wa salima qalbuhu wa khalasa amaluh. Ketika sampai depan lubang, maka Abu Dzar ngomong nama lubang Pak. Lubang diajak ngomong, ditabuk lubangnya kali Pak. Bumi, dengekkan ya. Apakah kamu tahu siapa yang kami datangkan kepadamu? Dengerin Bumi, tahu nggak ini orang yang aku bopong? Tahu nggak jenazah yang aku bawa? Dia adalah Fatimah Al-Zahra, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bumi, dia adalah suaminya Ali yang diridhai. Bumi, ini adalah ibunya Hasan Husain, cucu yang dicintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis ngomong sama tanah Pak. Kalau zaman sekarang Pak Mansur gotong mayit, kemudian Pak Mansur nabok tanah, diajak ngobrol begini Pak. Kira-kira pendapat Bapak apa kira-kira? Pak Mansur mulai gemblung gitu kali ya. Pak Mansur mulai gila. Masa tanah diajak ngomong? Itu hanya filosofi. Maka tahun 80-an ada lagunya Dul Sumbang kan?
Kalau bulan bisa ngomong, kalau bulan bisa, padahal bisa ngomong Pak bulan. Wong semuanya bisa ngomong kalau Allah menghendaki. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika sudah ngomong begitu Pak, dumadaan, tanahnya ngomong Pak, itu loh ceritanya. Buminya jawab. Kalau zaman sekarang ada bumi bisa ngomong, kira-kira pada kabur apa nungguin kira-kira? Itu kan nggak ada yang tahu ya. Pak Mansur ngomong, dipegang kepalanya, dikilain gila, tanahnya jawab, kabur semua apa nonton kira-kira itu. Kalau siang mungkin disoting Pak ya, tapi kalau malam bubar semua ini Pak. Tanahnya jawab, wahai manusia dengarkanlah. Ada yang mengundang dari dalam kubur. Tanah ngomong, saya ini bukan tempat pertimbangan dan bukan tempatnya orang yang bernasab, tetapi sesungguhnya saya adalah tempat amal yang baik, maka tidak akan selamat dari saya kecuali orang yang banyak amaliyahnya, yang selamat hatinya, yang ikhlas amalnya. Udah jelas Pak. Tanah jawab, Mas, kamu yang ngomong, siapa kayak terserah. Saya ini bukan tempat untuk pertimbangan. Ini keturunan siapa, ini putri nabi, ini anak presiden, ini anak menteri, ini anak gubernur. Saya nggak peduli. Apalagi cuma anak RT. Sorry teh, kebetulan RT lagi ya. Apalagi cuma anak RT, apalagi cuma anak RW, apalagi cuma anak ustad, apalagi cuma anak ketua masjid, anak nabi loh Pak, putri nabi, tanah semodo teing aing ge, itulah bahasanya. Bodoh amat, mau anak siapa nggak peduli, masuk ke sini. Kalau amalannya baik, hatinya baik, ikhlas, apa yang ia lakukan akan selamat. Tapi kalau masuk ke tanah, sholat nggak mau, ngaji nggak mau, sedekah pelit, kerjaannya ngomong kejelekan orang lain. Maka di dalam kitab Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi Pak, ada bab yang menjelaskan tentang ketika mayat dimasukkan dalam tanah, babu majaa fidoi dotil kubri, tanah itu nanti akan menyempit Pak. Jadi tanah yang sempit setengah meter apa semeter, nanti kalau mayat sudah masuk, semuanya yang takziah sudah pada pulang, malaikat Israel Mungkar Nakir datang mempertanyakan. Kalau nggak bisa jawab, siksanya macam-macam. Di antaranya tanah akan menyempit, menghancurkan tulang belulang orang itu. Ustaz, kan udah mati nggak berasa apa-apa. Itu jasmani yang saat ini Pak, tapi rohnya nanti akan disiksa oleh Allah di dalam jasmani yang diciptakan oleh Allah di alam sana, sehingga hancurlah tulang belulang, siksa ila yaumil qiyamah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dari cerita apa yang saya sampaikan, kalau putri Nabi pun tidak ada istimewa. Karena istimewanya adalah iman dan amal soleh, amaliyah yang baik, hati yang selamat, ikhlas beramalnya. Kalau begitu kita harus mencontoh, karena kita bukan siapa-siapa. Contohnya gimana sih Ustaz? Ya kayak ngaji malam ini Pak. Pokoknya saya Senin malam Selasa pingin ngaji ikhlas karena Allah. Ini ngajinya ikhlas apa karena nggak enak sama Pak RT apa ketua masjid ini kira-kira? Ikhlas karena Allah. Wis pokoknya saya ikhlas Pak, saya ngaji. Wong Pak Ustadz nggak datang juga saya datang. Kemarin kan sudah pada datang ya Pak ya. Nyuwun Syekh Agunging Samudra Pangaksomo Pak, mohon maaf saya ditugaskan Pak Mansur untuk ngambil hand sanitizer. Ditugasin apa saya yang ngambil sih? Saya datang ikhlas Pak. Satu, yang kedua yang beramal roti. Ini rotinya bagus-bagus banget ini Pak.
Ini rotinya buat tidur aja bisa loh, gede banget ini ya. Dimakan, dihabisin, kenyang, yo, enggak dihabisin, sayang, gawa bali wae lah itu ya. Bawa pulang nanti makan sama istri. Insya Allah. Yang amal roti ikhlas, yang amal aqua minuman ikhlas, yang seperti itulah yang akan selamat di alam kubur. Maka ini pelajaran penting. Apa? Tidak melihat apa dan siapa kata tanah, tapi yang dilihat orang yang punya iman dan amal soleh. Maka ayo kita tahun 2021 ini ngajinya, ibadahnya ditambahkan istiqomah. Istiqomah itu disiplin, continue, ajak, mudawamah. Gitulah. Istiqomah itu bukan istirahat ngerokok di rumah, bukan. Asli.